Mungkin. Mak. Tuh adanya. Mungkin kalau nggak deket sama Pendra mah nggak bakal makan. Oh gitu ya. Nggak punya job lah ibaratnya gitu kan. Oke. Ya ibaratnya kita ngejilat gitu. Kalau nyoba-nyoba jangan deh. Kameritnya. Oh iya yang salah. Repot guys. Tapi menurut Bapak gini ya, di zaman Kok sekarang. saya nanya? Oh iya, Ya mah ini podcast dia bayar. Kahujanan lensa langsung ngembun. Oh kalau hajatnas yang nggak moto juga juga bisa jadi moto. Maintenance lagi 2 juta itu Pak. Yes ya. Ya udah nggak usah buka wedding deh. Capek. Jadinya Ima judulnya curhat antara fotografer aja lah. Gitu. Kembali lagi di YouTube di Balik Akad bersama ini tukang foto mantap ya. Oh bohong. Gitu. Sama Ical, ownernya Triangle Photo Story. Foto story mana sih? Iya. Ya kan? Iya kan? Pak. Disalah lagi ya? Bisa. Salah merek aja. Ada. Gitu. Tadi gibah dulu sebentar. Ya adalah ada obrolan mantap lah tadi. Tapi ntar juga dibahas lagi sih. Gitu. BTW ini lagi ngopi dulu di tempatnya Ical. Ini namanya apa? Di Hello Kopi. Di Hello Kopi. Di Hello Kopi. Di Sukadaya. Lembar Pakuan. Lembar Pakuan di dekat rumahnya Pak Dedi. Yang enak piralah gitu. Lagi hits. Oke, Cal, berarti mulai dari awal dulu baheula gitu dulu teh. Ente mulai motret tahun seberapa? Aing mulai motoma tahun 2014, tapi di foto kayak spot, kayak motor. Oh, dulu progress. Oh. Nah, dulu mah. Cuman nggak tahu itu teh bakalan jadi kayak gini gitu. Iseng gitu. Iseng awalnya. Dulu tuh. Gitu, Pak. Terus berlanjutlah ke studio dulu yang sebelah. Ya. Dulu kan tahu Bapak juga ya. Kerja di sana hampir 4 tahun lebih lah, 4 tahun setengah kalau nggak salah. Terus buka sama yang dulu teman juga sama di foto juga, kerja di sana juga. Oh gitu. Ya bikinlah kumpulan ceritanya di kafe. Waktu dulu tuh kafe apa ya? Kafe itulah pokoknya. Sama si Kang Agung dulu tuh. Bapak tua tahu ya. Tahu deh. Tahu kan tuh Iya yang bersangkutan maaf ya. Soalnya diajakin nggak mau sih. Udah mantek. Pernah. Diajakin nggak mau sih. Sama Pak Ustadz kan. Gitu. Terus berjalan lah ceritanya bikin kumpul di sana, bikin foto wedding aja. Bikin brand gitu Pak ceritanya. Brand baru gitu. Pas bikin tuh langsung gejala COVID itu teh. Oh 2020. Pertama itu teh Pak mau bikin. Zaman COVID gitu. Zaman COVID terus di situ banyak lah ujiannya. Satu belum punya kenalan buat vendor wedding gitu Pak. Ya. Ada salah satu sudah sebutnya mereknya Dekra Maksimal dulu tuh kerjasama sama Dekra Maksimal sama Buria tuh. Perjalanannya jauh sih Pak, jauh sekali zaman COVID lah. Zaman baheula lama. Kurang lebih jauh deh Cal. Bapak mah lebih jauh deh udah nyaho. Udah terjun duluan. Gitu Pak. Terus kalau setelah itu tuh bikin paketan di Pep Hotel dulu tuh. Zaman COVID di akad, zaman akad Pak. Langsung nyun paketan di Nyun paket diajak sama Pak siapa ya lupa lagi. Sama itu diajakin, ayo kita bikin paketan aja. Cepet saya tuh segitu mah. Cepet Pak, hitung cepet naikin saya Pak. Langsung nyungsep. Cepet naiknya terus pas itu udahlah
itu zaman COVID udah, terus ikutlah kita sama vendor lain kayak WO. WO tuh lama, hampir setahun lah lebih tuh, setahun lebih. Ada masalah dikit. Masalah Ya, wae anjing. bukan masalah sebenarnya, lebih mungkin pengen cari yang berbeda yang lain lah. Iya. Ya, pengen cari yang lebih murah lah. Nah itulah, itu apalagi tuh ya. Habis itu terus Ya berjalan lah setahun sama itu. Ini buka studio dulu Pak. oh studio sih studio tahun berapa aja tahun studio? 22. 2022. 2022. Dulu tuh zamannya ya masih COVID. Ada uang sedikit, pinjam lagi ke bank. Nekat lah pokoknya. Nggak Emang- dekat nggak jalan. Iya, gak nekat gak jalan Pak. Nekat, ambil uang ke bank, bikin ini, sama ada itu temen, Ah, berjalan lah, hampir mau 2 tahun berjalan tuh. 2 tahun. 2 tahun, 2024 berarti. udah 4 udahan kan sama Ya. yang sebelah. Udahan, ya sekarang ya harus eksistensi lah. Oh, Saya udah pada ninggalin gitu maksudnya. apa-apa. Pak, Oh, baru 5 tahun kan. baru 5 tahun kalau untuk kayak tunggu sendiri. 10 tahun pasti boring lah. Ah, tapi Pak, sekarang tuh udah ada tingkat jenuh gitu Pak. Harusnya kedua belum sih. Kedua Udah belum. mulai agak sedikit pengen lebih ke, bukan kayak apa ya maksudnya, zona nyaman lah, udah mau tinggalin zona nyaman gitu. Maksudnya pengen perbedaan sama yang lain gitu. Contoh. Contoh ya, aku kan lagi jualan kayak Ah, gini. Jadi Ah. lagi happy ke lagi jenuh di sini ya. jenuh sini sih udah. pindah gitu Pak. Pengen lebih yang beda aja gitu. Hmm. Orang kalau di orang mah fase nanti fase iya tahu apa tahun ke-8 bagus males ya tahun ke-8 tuh udah males guys nggak maneh lah gitu. Iya. Tahun ke-8 cuma comeback lagi tuh tahun ke nggak lama sih setahunan lah gitu setahunan udah kayak perasaan apa namanya ya kalau nurusin foto wedding terus capek cal Ya capek Pak, bener Pak, capek. Jenuh lah. dia jenuh dengan ambience yang gitu-gitu terus gitu dengan pose pun nggak jauh berbeda lah gitu ada variasi pun dikit gitu Lebih sedikit template kalau kata saya Pak. template ya Template. sih Kecuali kalau momen mungkin Pak agak beda. Tergantung sih, tergantung yang ngambilnya Pak. Tergantung yang ngambilnya Pak. Momen juga sih. Jadi ya Ima judulnya curhat antara fotografer aja lah gitu. Yang ya kalian kan gini kan tidak semuanya bisa bersuaranya. Ya. Tidak semuanya bisa bersuara apalagi fotografer wedding gitu ya. Wedding itu kan gini, fotografer wedding itu adalah vendor lah gitu. Sebetulnya vendor fotografi buat di wedding itu yang orang udah ya ngobrol kiri kanan gitu. Dibilang industri ya bukan. Tapi dibilang bukan industri juga. Iya. Satu itu. Kedua, ini agak nyentil sih tapi bodo amat lah. Ini bodo amat. Soalnya gini, contoh yang udah saya tahu itu skillnya tinggi lah gitu. Skillnya tinggi, terus pengalamannya oke, gearnya oke, terkenal lagi. Ternyata ya ngalamin hal yang sama, jenuh segala macem. Mungkin kata orang gitu-gitu aja gitu, tapi kan bagi fotografer ada sedikit idealis tersendiri gitu. Orang pengen gini, tapi harus dibawa ke industri yang akhirnya template ya gitu. Jadi tidak semua terhandle dengan baik gitu dari sisi kita sebagai seniman gitu nggak terhandle dengan baik. Adapun misalnya
adapun misalnya ada apa namanya motivator fotografer apa sih namanya? Workshopper lah. Workshop ya. Workshopper gitu. Menjelaskan ini itu. Ya kayak kemarin lah. Iya. Kemarin lah gitu kan. Taruhlah si orang itu di posisi kita. Pasti ngejerit sama. Iya. Sok. Pasti ngejerit sama. Sama Pak. Dia weddingan gede gitu kan. Iya. Bintang 5 segala macam. Internasional lah masuknya. Internasional gitu. Taruh dia weddingan di gang. Pasti itu mikir dulu itu. Ini tengah ulang naon itu harus gimana gitu. Pasti sama gitu. Apa dengan proses yang sama gitu. Jadi untuk fotografer tingkat kabupaten lah ya. Iya. Kabupaten gitu. Ya pasti akan ngerasain hal yang sama gitu. Tapi plusnya itu kalau wedding fotografer Subang dan kabupaten sekitarnya lah gitu. Itu enaknya tuh flow-nya enak. Flow-nya nyaman. Tidak dituntut untuk harus profesional banget gitu. Contoh, karek nepi dilaken. Iya. Ngopi lah, nyantai lah. Gitu. Biasa tengah poe, boboh lah di belakang. Kan gitu, Pak. Itu sering terjadi, Pak. Iya. Pasti saat weddingan, sebenarnya boleh-boleh aja atau enggak sih, Pak? Kalau itu, masalah itu. Untuk jam istirahat misalnya, udah wedding, habis beres pose, segala macamnya, jam 12 istirahat, boleh nggak kalau tidur dulu sebentar di belakang? Asal tidak terlihat lah. Tapi itu sering dipermasalahkan loh. Ya memang dipermasalahkan sih. Ya. Iya sih. Tapi udah jadi kebiasaan kitanya. Ya kalau gitu jangan dibiasain. Ya. Jangan dibiasain lah gitu. Karena ya kalau misalnya tapi kalau mau ngambil jam tidur, biasanya gini, menurang ya, ngambil jam tidur ya, set gitu kan. Istirahat, kita nggak tidur. Ya posting apa-apa kayak gitu kan. Nah, datanglah pengantin, set. Sana kirap lah gitu kan. Kirap, foto-foto bla 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 bla. Nah, jam 1:30 nih. Iya. Jam rawan kan? Jam rawan. Abang tunduk. Bawa asisten. Tamu-tamu pelaminan di foto keluarga ya. Foto di pelaminan keluarga. Foto gitu. Dah. Kasih. Bentar ya, setengah jam. Foto 15 menit gitu. Gitu, biasanya gitu. Kurang sih gitu biasanya. Walaupun ketinggalan pengantin kayak nyangges lah gitu. Tapi kan waktu jam 12 juga pasti ada paling setengah jam istirahat kan. Tunggu dulu biasanya ganti baju. Upload ya. Biasanya orang mindahin dari kamera ke handphone, habis itu edit dikit, terus ngupload beberapa. Gitu. Berarti someday edit dong. Masuknya someday edit dong. Iya, harusnya sih extra budget ya. Extra budget kan. Harusnya. Cuma kan portofolio gitu kan. Biasanya gitu. Ya nggak tahu kalau waktu itu saya begitu. Kalau sekarang, tapi sekarang gimana? Sekarang kan nggak tahu. Sekarang sama, masih kayak gitu. Ya cuma kan nggak tahu yang lain, yang lain ngikutin kayak gitu atau enggak gitu kan nggak tahu gitu. Kalau zaman kalau ini mau sih gitu sih. Jadi ngupload beberapa set udah kasih udah beres. Gitu biasanya sih gitu. Biar nggak rewel, biar pengantinnya tuh nanti nggak, apalagi vendornya, kan, mentah file saya bla 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 bla, ya setengah baca, iya gitu. Jadi pas pulang tuh nggak ada yang nge-WA gitu, nggak ada yang nagih gitu, males gitu. Ya kasih pas hari H, pas siang-siang kasih jebret gitu, udah pulang selesai gitu, nanti editnya besoknya lagi gitu. Gitu. Terus ini Cal apa? Sebenarnya ini agak pertanyaan titipan sih sebenarnya sih. Kenapa Pak? Mungkin bisa aku jawab. Oke. Studio tuh perlu apa enggak Cal? Sebenarnya kalau studio tuh banyak pertimbangan sih kalau kata aku mah Pak. Pertimbangannya gini, studio tuh harus update 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Update down. Kayak properti. Kayak maintenance-nya banyak Pak. Kalau kata saya mah. Kalau
nyoba-nyoba jangan deh. Soalnya dari segi properti juga udah mahal banget. Sedangkan foto kan harga segitu aja, gak pernah naik. Kita naikin dikit udah hilang gitu Pak. Padahal kan maintenance-nya itu sangat-sangat luar biasa. Gak mungkin kita modal 1 juta lah. Nggak kayak foto zaman bola ya, pas foto iya gitu pas foto ya. Dulu mah waktu kerja di sana juga kebanyakan pas foto gitu Pak. Di sini bikin set, aku bikin set di sana, banyak lah bikin set di sana juga. Jadi pertanyaannya berarti kalau misalnya belum ada mental untuk bikin studio, nggak usah lah, jangan, karena repot Pak. Repot maintenance. Emang selain properti naon nih, apalagi? Properti kayak ya kita bikin tema juga harus pakai modal kan Pak. Contoh kayak bikin tema yang sekarang kan kayak bunga-bunga gitu, dekorasi. Kan lumayan mahal Pak bunga juga. Contohnya gitu. Emang nggak dibudgetin lagi? Enggak lah, nggak mungkin. Kita bisa budgetin. Kecuali gini Pak sistemnya. Jadi si klien kamu konsep seperti apa kita bisa kok, tapi ada biaya cas. Kita kan kalau beli properti dulu lagi Pak. Nah konsep itu aku pernah jual konsep itu gak bakal dipakai lagi sama yang lain. Gitu Pak. Jadi 1 kali pakai works. Iya. Tapi kendalanya adalah nggak laku. Nggak laku dari konsumennya, nggak kuat untuk harganya Pak. Ujung-ujungnya pricing deh ya. Pricing lagi ujung-ujungnya. Repot guys. Jadi bener nggak usah bikin studio. Repot. Tapi kalau buat pengusaha studio, mending di pengusaha studio Pak. Mak. Di pengusaha studio gini, mending sewain studio dibandingkan kita harus punya studio. Mending kita nyewa. Iya. Kita kan sewa, ada propertinya, udah ada. Tinggal kita ganti setnya aja. Mau kayak gimana, nanti minta sama orang studionya. Jadi mendingan sistem sewa studio aja. Iya, dibanding harus punya studio. Jadi ente punya studio, buat sewain aja gitu. Buat sewain aja. Berarti studio ini sewain? Iya, kan Bapak juga sewa. Gimana sih Pak? Ada satu dua hal anu orang. Kadang-kadang bosan kan di sini baik. Naonan kan? Itu bukan masalah itu. Ya saya kan fotografer juga kan. Misalnya kayak gini. Pengen lah punya studio. Pengen lah punya studio apa? Pengen yang ini. Hitung dong. Iya. Set. Emang dipikirnya buat disewain. Sewain. Cuma untuk... Tapi ketutup nggak Pak itu tuh? Ya kan belum. Ya. Kalau Bapak hitungin ketutup nggak? Ya jatuhnya balik modal setahun aja. Ketutup nggak? Setahun enggak sih. Enggak kan? Enggak sih. Paling sewa 2 jam 3 jam. Iya sih segituan. Belum lagi propertinya lagi. Berbeda lagi setnya. Sih. Orang kan pasti cenderung akan bosan Pak. Ya kan namanya juga kepengen. Nggak lagi kehayangnya bebas gitu. Bebas. Cuma kalau realisasi itu ngebangun properti, lighting, bla bla bla. Makasih deh. Makasih. Udah gitu. Apalagi kalau kita sewa tempatnya lebih mahal lagi Pak. Ya kan anggaplah rumah saya sendiri terus dinaikin kan mahal gitu. Tapi Bapak mau kan dulu? Sekarang mau lagi nggak? Mau lagi bikin nggak? Gak tahu deh. Ya kalau bikin studio ya udah nothing tulus gitu. Nggak akan di maintenance. Dan cuma pengen doang gitu. Gitu. Ya pengen doang gitu. Berarti tapi nggak mau terjun langsung gitu. Iya langsung bikin gitu maksudnya. Bikin coba-coba dulu lah kecil-kecilan maksudnya. Enggak daripada bikin studio mendingan bikin rumah. Kan sekarang lagi pomo bikin studio. Bodoh Orang bisa sewa kenapa nggak sewa aja kan, gitu. Sekarang nggak banyak foto selfie kan.
Gini, maksa-maksa wae ya, gini. Kepikiran orang bikin yang kecil-kecil dulu lah, bikin fotobox. Ya fotobox kan, belum ada di fotobox. Subang kan? Belum ada. Sih, Ada. tapi nggak terlalu banyak gitu. Fotobox gitu kan, terus kayak foto booth langsung jadi di weddingan. Gitu kan orang pernah kan bikin foto booth di weddingan kan, pernah, dan alhamdulillah itu cuma kepake setahun sekali. Masa Pak? Setahun sekali. Anggap pas setahun 2 kali 3 kali udah. Nggak sering kok. Nggak sering. Mungkin nggak masuk budgetnya. Enggak anjir, masuk kok. Serius? Emang berapa budgetnya? Ya mungkin 3,5-an ya. Orang lebih murah ternyata. Oh gitu. Emang Tapi dihitung per jam kan? hitung per jam. Setelah akad. Setelah apa? Ya pas resepsi, jam-jam resepsi. Tetap nggak masuk gitu. Ya maksudnya entah orang marketingnya salah, entah gimana. Tapi kan waktu ya jauh sih, tahun 2018 apa 2018 lah gitu kan, tahun-tahun segitu. Waktu itu kan di Bandung lagi naik-naiknya kan foto booth kan. Foto booth lagi naik. Orang belilah printer apa sih namanya? Kodak 305 apa? 305 gitu. Cepat gitunya. Setahun sekali. Gitu kan didedet gitu, dipaksa gitu. Jual dedet. Jual dedet gitu. Daripada tim hijau gitu, Pak. Gitu. Ya nggak tahu salah marketing apa gimana. Nah, ngebahas lagi tentang marketing di. Mungkin marketnya nggak masuk, Pak. Gak. You know lah tahun segitu aing lagi jaya-jayanya. Sih. Ya belum ada sih tahun-tahun dulu. Iya, gitu. Jadi apa namanya, untuk tahun segitu juga belum masuk. Orang rasa gitunya tahun sekarangnya gitu kan, untuk foto booth kayaknya orang skip gitu. Kayaknya, tapi nggak tahu ya yang mampu yang. Tapi kan sekarang lagi banyak foto booth kan, Pak. Banyak orang pemainnya. Nah, mereka main nggak? Maksudnya mainnya tuh ayo nangkap lu. Ayam meja 2 mah. Gitu sama wae, setahun sekali 2 kali. Sampai janji aing baheula gitu. Gitu sama wae gitu. Pernah kepikiran bikin fotobox segala macam gitu kan, geus siap kan aplikasi segala macam lah gitu, geus ayolah geus siap gitu. Pikir. Kayaknya nggak tahu salah marketing apa salah positioning apa salah branding, orang tak apa gitu. Tah. Nah, orang nanya kayak ente ya untuk pelaku yang mulai setelah 2020 berarti ya. Setelah 2020 ente mulai kan set gitu kan. Nah, marketing atau branding seperti apa yang ente pakai, Cal? Karena seperti apa gitu. Orang kan 2014 orang mulai set orang gitu nya. Ya Arta sendiri 2016 gitu. Sekarang lebih ke sosmed sih, Pak. Pak, 2020. Sebelum kan 2010 mah. 2020. 20? Ya waktu itu kan zaman Covid, Pak. Iya, kan itu mulai tuh. Ya mulai. Mulai. Ya kita deketin vendor. Deketin vendor. Ya, ibaratnya kita ngejilat gitu. Gitu, Pak, marketingnya dulu tuh. Waktu marketingnya apa di lapangan, Pak. Penawaran. Ya, penawaran yang punya dekorasi atau apa, WO segala macam misalnya gitu. Kalau dulu marketingnya. Kalau sekarang kan banyak lagi ke sosmed kayak TikTok kan. Gitu, Pak. Kalau sekarang tuh kalau kita nggak deket sama vendor nggak bakalan makan mungkin. Mak. Tuh adanya. Mungkin kalau nggak deket sama vendor mah nggak bakalan makan. Gitu ya. Nggak punya job lah ibaratnya gitu kan. Okay. Tapi alhamdulillah sih, Pak, ada aja. Iya, yang apa-apa. Satu mah gitu. Itu buat yang lain. Gitu, Pak. Kalau nggak deket sama vendor tuh nggak bakalan makan mungkin. Iya, betul sih. Ya, sok, Pak. Hah? Ya. Iya kan? Iya. Ya nggak tahu. Ya biasanya kan faktor kedekatan sih. Iya, biasanya kedekatan. Tapi kalau ada masalah apapun pasti kita di-cut gitu. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Kita ada masalah internal lah sama yang punya vendor, pasti kan kita agak dijauhin dulu. Mungkin nggak dipakai lagi atau hasilnya jelek.
Gue sih kalau jelek, kalau ngomongin foto itu jelek atau bagus, kayaknya untuk standar di Subang kayaknya nggak ada sih yang jelek sih. Tapi yang lebih bagus saya gitu tetap gitu. Nggak ada lah foto yang jelek nggak ada. Cuma yang karena gini orang, oh ya sekalian inilah klarifikasi aja gitu. Ada foto jelek tuh. Oh, nah ente sempat ningali orang berdebat apa intinya apa gitu. Apa namanya? Itu loh yang pas mau bikin Anda dengan komunitas itu loh. Gitu. Yang sempat berdebatan kan. Tidak ada foto yang jelek itu, tidak ada gitu. Ada. Biar lagi pendapat mungkin. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Ini kan pasti ada pendapat yang berbeda gitu Pak. Iya, tapi kalau foto jelek itu mutlak gitu. Iya, mutlak mungkin jelek itu di mata siapa dulu Pak? Di mata orang. Ya iya, kalau di mata FG kan beda-beda lagi. Iya, gini kalau secara ilmiah ya fotografer kalau nggak tahu fundamental ngapain? Misalnya kita taruh si ibu saha gitu dan ya bu ya kamera, ya peralatan kamera esap mata gitu dia gitu. Dia nggak tahu fundamental, nggak tahu apa gitu kan, pakai HPG jebret gitu kan. Ya sama wae gitu kayak gitu. Kan fotografer kan minimal tahu segitiga exposure lah. Masa iya nggak tahu kayak gitu. Masalah komposisi dan lain-lain, tone itu mah masing-masing lah gitu. Cuma kalau segitiga exposure ya masa sih? Ya nggak salah kalau nggak tahu juga, kayak apa namanya, motret pakai auto ya nggak salah gitu. Karena orangnya pernah gitu. Kan kalau auto, kenapa diciptakan auto kan lebih compact gitu kan? Iya. tapi masa iya sih manual nggak bisa gitu. Gitu Pak. Terus tengah nih atau salah, sekarang itu fotografer itu nggak tahu pakai flash. Jebrot gitu, nggak tahu. Biasanya kan pakai LED gitu kan, pakai flash nggak ada yang tahu. Masa? Bener. Masih ada yang belum tahu. Masih. Tapi menurut Bapak gini ya, di zaman sekarang. Saya nanya. Oh ya, aing kan host dah kan. Duh, kalau terhadap dia aja batin cai. Menurut Bapak ya, kan selanjutnya banyak ya yang FG belum apa-apa udah muka brand gitu kan, muka paketan lah ibaratnya gitu. Curhat kan. Bukan curhat sih, sudah mungkin batu gibah saeutik. Gitu Pak. Kumaha menurut Bapak, kan belum tahu ya, maksudnya dia tuh mau jual berapa harganya, cocoknya di harga berapa gitu. Emang kan nggak bisa disamaratain gitu kan harganya. Ya. Cuman kenapa nggak dibikin ada namanya tuh apa sih Pak? Pet harga lah ibaratnya gitu. Pet harga, misalnya penyetaraan harga. Gitu. Jawab ya. Jawab tuh. Itu dijawab. Pertama ya. Omongan saya sih nggak setuju dengan penyetaraan harga. Emang nggak bisa kan Pak? Nggak mau aja. Subjektifnya orang emang nggak setuju gitu. Orang nggak setuju. Masalah gini, masalah dia orang punya bikin brand sendiri, walaupun pengalaman belum lama gitunya. Terus dia punya modal gitu kan, segala macam, dia bikin brand foto gitu kan. Sebenarnya justru lebih enak kalau misalnya dia langsung jual mahal. Nah, kalau itu mah lebih bagus dong ya. Tapi kan di bawah itu kita tuh kalau jualnya. Kalau misalnya baru buka brand foto wedding apalagi gitu, terus dijual dengan harga murah, saya yakin Anda ya laku. Saya yakin gitu, kalian ya yang baru-baru ini kalau sedang ngerasa baru terus jual harga murah, saya yakin 2 tahun lagi kalian menjerit karena harga nggak bisa naik. Iya, stuck di sana. Apalagi bisa dimanfaatin oleh ya segelintir orang lah. Bisa dimanfaatin Pak. Bisa dimanfaatin. Iya. Makanya kalau
kalau orang boleh kasih saran gitu ya. Hmm. Anda pemula, Anda punya kamera, Anda mau moto ikut wedding gitu ya. Hmm. Terus jangan dulu buka brand. Jangan dulu buka brand. Banyakin dulu hasil foto, Portfolio gitu, portofolio. gitu. Banyakin portofolio. Terus pengalamannya setahun cukup lah, setahun 2 tahun cukup. Oh tidak Pak, saya juga 4 tahun itu pengalaman dulu. Kan aing bilang cukup. Cukupnya dengan belajar Saya ya. tidak berani untuk membuka. Ya anggaplah Gitu. anak sekarang berani. Iya. Ya kan? Dulu kan saya lama dulu Pak. Ya anggaplah sekarang berani. Itu mah maneh itu mah. Anggaplah setahun 2 tahun gitu kan. Tapi jangan langsung buka jebret, jangan langsung izin dulu sama yang sering ikut. Misalnya orang ikut ke Ical ya misalnya. Saya ikut ke kamu men. Anggaplah ke Ical, contoh aja. Kolot. Orang milu ke Ical gitu kan, Iya. bisa tahun 2 tahun. Alangkah baiknya jangan langsung buka tapi ngomong dulu ke Ical. Pasti ngizinin kok. Iya sih. Pasti ngizinin. Terus juga dikasih saran pasti ke Ical ge. Oke, mau naik buka kieu sok hargana sakieu we teh naon. Atuh meureun atuh meureun ke urang hargana leutik apa namanya hargana leutik gitu kan. Apa yang belum pede lah gitu kan. Beneran ke Ical teh sok maju heula ke mang edan ke ngomong ke orang. Pasti saling bantu loh gitu. Pasti saling bantu. Iya. Jangan nggak ngomong dulu tiba-tiba buka gitu kan, mendingan ngomong dulu ke yang misalnya orang sering ngomong sering gitu bawa kan. gitu ya, yang pernah dulu kerjasama gitu, ya, bareng lah gitu, ngomong dulu aja orang rek buka kayak gitu udah gitu. Kalau owner vendornya baik hati dan tidak sombong ya. Kalau ya baik lagi lah gitu terserah, cuma kan kita kan bukan minta izin, kita kan cuma ngasih tahu. Tapi kan suka ada yang ketakutan untuk sih muka geningan. Orang sih nggak peduli. Padahal udah punya marketnya masing-masing. Misal nih asisten orang ya. Asisten orang ya. Orang gitu. Tapi apakah ada kecemburuan nggak? Sejauh ini orangnya enggak. Legowo lah gitu. Sejauh ini orang enggak. Karena bentuk kerjasamanya udah lain. Saya butuh you butuh I. Gitu orangnya. Ya. Makanya tim orang alhamdulillah tidak ada yang toksik gitu. Ya teuing mana-mana. Tidak ada yang toksik, tidak ada yang gimana gitu, dibawa dengan ketawa-ketawa gitu, guys gitu. Iya. Gitu tuh nu kumaha di orang gitu. Asli lain lah orang udah di depan kameranya. Tapi ya yang sehat kan begitu ya, misalnya minta izin kayak gitu. Ya lebih baik minta izin sih. Maksudnya dalam artian ya nggak usah minta izin lah. Pengumuman dulu lah, pengumuman aja lah gitu. Orang yang buka vendor gitu. Terserah dia mau ngizinin apa enggak lah gitu. Tapi itu lebih baik itu daripada tiba-tiba buka weh gitu kan kayak gitu. Yang mana tahu kan kita bisa bantu gitu sebagai ownernya gitu. Saling ngebantu sih. Apalagi di Subang lah, ngalingkup gitu. Pasti ketemu deui. Gimana ya, Pak? Iya. Ya, dan ternyata yang kayak gitu tuh bukan fotografer sekarang tuh. Apa? WO. Emang iya loh. Kan sekarang WO juga banyak, Pak. Ya itu kan pecahan dari 1-2. Oh iya ya, 1-2 pecah lagi, bikin lagi, 1-2 bikin lagi, pecah lagi gitu. WO. Tapi nggak apa-apa sih itu. Lebih ke apa ya? Namanya hukum alam. Nggak bisa kita saya tuh ngeliat iya. Ya nggak bisa. Semua orang punya perut. Iya bener Pak. Itu. Semua orang punya perut, tapi nggak semua orang punya otak. Maksudnya? Ya, maksudnya semua orang punya perut, punya kebutuhan masing-masing gitu kan. Tapi nggak semua punya otak. Iya. Ngomong lelaki sama mehna. Nah itu lebih gitu. Punya etika lah. Gitu. Mungkin kayak. Terus di hajatan pernah ada gitu kejadian lucu-lucu gitu. Lucu-lucu banyak sih. Kamarnya. Oh iya yang salah. Yang salah tag ada sampai dikasusin. Gitu Pak. Itu padahal salah. Coba klarifikasi dulu lah. Maaf ya. Yang dulu salah tag itu human error. Iya sih. Ini manusiawi lah salah tag Pak.
Ya. Kalau kata aku ya manusiawi kalau salah tag. Dan kejadian itu juga muanya juga salah tag. Oh, Salah tagnya cuman bukan deklarasi tapi geloraan. hah? Gelora salah tag harusnya Oh. itu jadi itu. Terus? Nggak apa-apa itu mah. Bagian saya Oh. yang diomongan mah. Itu kejadian kocak lah pokoknya sampai diurusin sama ibu. Makasih ya ibu ya. Ibu makasih pokoknya itu bantuannya. Gak ngalengin sih aku jasanya itu gitu. Padahal harusnya sih fine-fine aja sih. Ya salah tag kan. Salah tag gitu mah. Harusnya sih fine-fine aja sih, nggak sampai heboh gitu harusnya gitu. Cuma mungkin lagi Iya mungkin lagi sensitif lah. sensitif. Lagi gitulah gitu. Ya salahnya diposting lagi sama itu. Itu kejadian lucu tapi jadi fatal gitu. Tapi nggak fatal juga sih kalau kata aku Pak. Iya kalau aku juga salah tag ya udah nggak apa-apa. Ya kalau di kasus tadi ente kan salah tag gitu kan. Ya kalau misalnya bukan vendor, bukan lu yang masih kan ente kan salah tag ya gitu kan. Misalnya si dekornya tuh si A harusnya gitu kan. Ente nge-tag vendor si B. Ku si B di repost. Yang salah ya si B sih. Aduh. Yang salah si B harusnya. Yang dia diomongnya dikasih caption gitu. Bonus. Gitu Pak. Udahlah itu mah yang udah-udahlah. Tapi sih banyak yang ngomong juga ya. Harusnya nggak gitu juga gitu. Asal lebay sih. Tapi ya terus juga tahu ya terserah lah gitu kan. Saya nggak berani sih. Terus nanti Cal? Kejadian lucu atau duka heula ya? Terserah mau duku mau duka mau lucu terserah gitu. Kalau duka mah heula ya. Lucu mah gampang. Asal mau duka nih. Ini curhat aja. Duka mah Pak, yang lebih duka tuh di saat kita lagi wedding kan pagi-pagi ya pasti. Kita belum punya kendaraan. Itu waktu itu asalnya di Tonggoh. Hujannya gede saat dari pagi dari subuh sampai jam 12 siang masih hujan. Sedangkan alat kantongnya pada sobek. Otomatis kan bocornya ke dalam. Basah apa itu Pak? Kehujanan lensa langsung ngembun. Langsung ngembun. Pasti paketnya ngembun. Terus itu rusak itu. Iya, rusak airnya. Dan lagi ya duit deui maintenance. Nah, itu tuh kudu nyiapkeun uang buat maintenance kudu aya. Kan biasanya serang mah dihitungnya ya udah weh cetakan ini maintenance enggak dihitung. Bener ya? Sok serang jual totalnya 4 juta wedding. Belum cetakan, belum asisten, belum second ya. Paling kebagian itu 700-800 ribu bersihnya. Tapi kelihatan kan gede. Pasti tiap bajing 4 juta Padahal pas dihitung Pak nggak bakal segitu. Tentang tuh ngajuannya 3,5 atau 3 juta. Enggak Pak ya. Bukan masalah apa-apa. Iya, kata tempo cek lain mah gede kan. Setelah 4 juta, 4 juta gede. Atau 5 juta, gede. Padahal dibagi-bagi dilihat-lihat lagi, habis, Pak. Ada yang pendapat kieu cenah Cal. Vendor yang harus mahal tuh vendor fotografi sama videografi. Ya, selayaknya bener itu, Pak. Kudu eta mah. Dan di apa? Dijual dengan angka dolar kuduna. Harusnya ya. Kalau di angka dolar itu agak worth it lah dengan perhitungan alat, skill segala macam, pengalaman bla 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 bla. Kalau dibayar pakai dolar, mungkin angkanya tetap, tapi kan inflasinya nambah. Iya. Harusnya pakai dolar kita jual lantai gitu, konversi ke rupiah. Harusnya. Cumanya kabupaten itu. Satu itu, kedua tadi itu alat. Ya, alatnya kan
Nyalain sampai kamera kan. Iya Pak. Paling murah kamera berapa sih paling murah? Ya ayah sih 7 juta lagi. Hah? Nu heubeul gitu, geus ka tinggalan berapa tahun gitu. Heeh. Ada kan lah Ada segituan. DSLR Eh, 2,5 juta yang ada, sakit lah gitu kan. ada. Segitu. Ya 2,5 juta Tapi itu kan hasilnya juga beda Pak. Rasanya juga beda. anggaplah yang pakai profesional. Jago misalnya. Ya. Pakai kamera Canon misalnya 1100D. Kameranya jago yo, fotografernya jago, terus gitu kan. Hasilnya ya anggaplah bagus lah ya, anggaplah bagus. Oke lah kamera mahal, tapi kan skillnya tinggi. Iya. Duit deh gitu. Akhirnya fotografer nu blow on misalnya ya. Blow on teh dalam segi apa lo Pak? Dalam ya skill minim, pengalaman minim lah gitu ya. Astrada gitu. Hah? Astrada gitu. Astrada lah, asal terang gambar ada gitu. Tapi kameranya apa nama Sony A74 lah misalnya gitu, atau ya A74 Sony gitu. Nah gambar celing tapi kan amburadul. Ya gitu. Pasti ada konversi. Makanya fotografi videografi itu nggak bisa murah sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Tapi yang bisa diakali apa? Yang bisa diakali ya kalau misalnya nanya ke orangnya, versi orang gitu, yang bisa diakali dari vendor wedding fotografi videografi itu kalau harus kuantitas mungkin agak susah. Karena gini, misalnya ya sebulan itu job ada 40 weddingan. Misal gitu. Insya Allah. Poin gitu 40 poin. Poin gitu 40 poin ya Pak. Ya anggaplah satu hari itu ada 2. Oh ya, lu kita mah ke hati Pak. Gitu. Jadi satu bulan itu 40 job gitu misalnya gitu. 40 job gitu. Insya Allah. 40 Pak, 20 ge ongkek. Tak lah. Insya Allah bulan depannya itu opname lah. langsung diinfus. Iya gitu. Jadi nggak tetap kan balik lagi ke waktu. Iya. Waktu nggak mungkin yang harusnya mungkin sebulan mundur nih kan. Akhirnya pakai tuh 3 tuh. Murah cepet tapi jelek. Iya. Pengen yang bagus tapi lama. Bagus terus bagus murah bagus murah cepet tuh gak ada. Ada yang bagus lama mahal. Iya kan? Iya. Pokoknya tiga itu aja deh. Gitu aja deh. Antara bagus, murah dan cepat itu ada konsekuensi. Kalau di kotak-katik lagi dari harga nggak bisa. Nggak bisa. Harus orang pernah ngitung ya. Pernah ngitung dengan marketing, dengan konten, terus dengan maintenance segala macam teknik dan lain-lain. Orang pernah hitung. Ternyata di Subang ya. Paling murah itu di angka 5,5 secara normalnya. Secara normal itu di 5,5. 5,5. Iya 5,5 6 juta lah. Tapi dulu Pak lebih mahal dulu dibandingkan sekarang kalau kata aku. Dulu hampir nyampe 4 juta tuh udah paling murah kan dulu tuh. Orang pernah 8 juta. Iya kan? Dulu sampai 10 juga udah ada yang banyak yang booking ya 10 juga. Iya. Malahan sekarang makin ke bawah, bukan makin ke atas. Ya itulah kenapa gambar kalian yang nikahan jelek-jelek. Parah. Iya dong. Iya. Beda loh. Jadi wedding tahun kita bisa bilang zaman gitu tuh ya walaupun ini zaman dulu tapi it's still gold gitu. 2016 sampai 2019 itu fotografer tuh bagus-bagus banget. Mereka pakai strobe, terus dengan skill semua dikeluarin dan lightingnya gitu. Juga, kiri kanan, udah ada gitu kan. Udah bagus-bagus. Mana ada pakai flash yang nggak ada Pak. Dulu tuh pakai lampu studio. Iya. Itu terus pokoknya itu wedding gitu ya. Pre-wedding lebih niat lagi, lebih gila lagi. Tapi dulu zaman strobo tuh luar biasa Pak. Dipakai tuh semua teknik segala macam. Setelah 2020 ke sini
muncullah LED, terus muncullah istilah orang kontroversi sih kata-katanya sih, istilah estetik gitu. Bagi orang itu kok agak sedikit kontroversi gitu. Apa sih estetik tuh? Seperti apa kan? Apa anjing estetik? Apa anjing? Gitu loh. Estetik apa? Estetik mungkin. Apa? Tahu estetiknya yang mana? Apa dibilang estetik tuh kayak gini deh, yang komen deh, estetik tuh kayak gimana sih? Apakah apa coba? Masih nggak tahu kan istilah estetik itu seperti apa gitu. Nah, makanya 2021 ke sini hampir kebanyakan foto wedding ya. Itu ya sorry itu saya gitunya seperti yang nggak niat gitu. Cuma bawa satu aja kameranya. Hah? Ya bawa satu aja kamera udah. Satu kamera enggak sih itu. Akhirnya apa? Orangnya bawa-bawa. Dan saya juga. Batur gitu pakai flash tuh makin naon enggak seleta gitu kan. Dibikin simpel gitu, Pak. Dibikin simpel gitu. Padahal ya oke lah kalau ngomongin mungkin muncullah istilah muncul kamera mirrorless gitu kan, terus dengan ISO-nya yang noiseless segala macam bla 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 tetek segala macam dengan segala kamera dengan penuh gimmick lah gitu ya. Ya tapi kan baik lagi Anda fotografer ya Anda harus tahu skill lah gitu loh. Ya. Iya, kalau cuma sekedar tapi tanya sama anak sekarang itu, belum tahu dia seperti apa memainkan lighting, seperti apa yang bagus. Main lighting paling mentok ya. Misalnya weddingan sore atau weddingan malam ya. Kamera, flash. Iya. Ya. Checking. Bos, itu teknik lama, Bos. Gitu, Bos. Itu bukan teknik yang baru itu, teknik lama. Lo aja yang katro, tahu. Itu teknik lama itu. Gitu, nggak semua bisa pakai. Kenapa orang masih bertahan dengan 6D? Kenapa tuh? Kenapa orang masih bertahan dengan 6D? Karena dengan 6D. Tapi kan dulu di 6D tuh di zaman dulu tuh, wah, luar biasa Pak. Yang punya tuh cuma 1-2. Iya betul. Saya salah satunya. Tapi sekarang itu masih kepake 6D itu di orangnya. Yeah. Ini bukan endorse ya. Ini memang penggunaan gitu. Gini, kamera itu 20 megapikselnya. 20 megapiksel. Pertanyaannya, emang mau dicetak segede apa? Baligo. Satu itu. Kedua, makin kecil resolusi resolusi kamera, itu noise makin tipis. Oh gitu Pak? Gitu. Bukannya semakin gede bakalan noise? No, dari sensor itu ada namanya pixel size. Oh, iya. Yo, bayar karena aing gitu. Oh, makin kecil resolusi noise. Gak apa-apa Pak, saya mah kalau nggak tahu pasti aku nanya. Itu makin noiseless lah. Ya walaupun misalnya di ISO misalnya belasan ribu lah, itu pasti ada noise lah gitu kan. Ya, cuma untuk kamera ukuran 6D tahun berapa tuh? Tahun 2014 ya. Enggak, rilis sama 2013 atau 2012 gitu. Oh ya, rilisnya udah kayak gitu. Iya, baru pertama nongol itu 2012 2013 gitu orang penghode. Dulu berapa kan? Dulu itu kamera jeung lensa kit 24-105L itu 25 juta. Kabus-kabusnya sawah lega tak? Ya, tahun segitu Pak. Tapi ada orang punya alasan kenapa masih bertahan dengan 6D. Satu tadi ya itu gitu kan. Kedua, karena kalau untuk fotografi butuh apa sih? Iya dong. Butuh apa sih dari fotografi? Autofocus, udah. Baterai lebih awet malah DSLR. Oh iya, padahal di OG. Baterai lebih awet. Tapi kan yang sepuh mah berat Pak. Hah? Sepuh berat. Orang terang pakai strap loh. Oh gitu. Orang terang pakai strap. Pernah aja momen orang weddingan di hotel bintang 5 gitu kan. Orang pakai strap ya. Pakai strap. Bukan strap bawaan, strap. Strap. Iya. Yalah gitu, strap.
Orang dengan freelance yang lain, yang lain nggak ada yang pakai strap. Nggak ada yang pakai strap, benar-benar dijinjing gitu. Oh, itu teh. Kan aku malu ya. Iya. Kayak buka heula, buka heula aja ngerakeun buka heula. Gitu. Tapi mereka investnya bukan di body, lensa. Soalnya kalau lensa walaupun tua juga kepake kan. Daripada body gitu. Oh, mereka pada pakai lensa manual. Hmm. Manual. Oh, kan lensa autofocus GM apa Sony GM itu enggak ada. G-Lens gitu ya, G-Master gitu kan. Nggak ada. Manual. Tapi rasanya juga beda, Pak, kalau lensa manual tuh. Dari segi pokalingnya enak gitu kan. Kita loh, vokalnya kan gitu-gitu kayaknya. Maksudnya dalam segi mungkin orang bisa bilang kenapa lensa manual mereka sering pakai karena awet. Nggak ada kabel kan. Pak. Emang gak ada kabel fleksi dan lain-lain nggak ada. Kabel autofocus nggak ada. Iya, nggak ada sih. Lebih awet. Dibandingkan autofocus kan sering kena fleksinya. Ya. Maintenance lagi 2 juta itu, Pak. Awet. Tahan banting gitu. Satu eta, kedua ton. Emang itu bisa jadi tiap lensa manual teh punya karakter tersendiri. Kalau misalnya kenapa itu lebih bagus Leica dibandingkan yang lain? Yang Leica kan kayak Leica kan mentingnya Leica. Oh iya. Orang pernah pakai Leica. Kira-kira yang pernah pakai Leica. Enakan sih. Asoy. Bisa wae sih sebenarnya sih. Cuma pas megangnya itu anjing Leica. Beda. Yang lain jelek gitu. Yang lain kampungan lah gitu. Kalau Leica kan menting Leica, paling dia misalnya yang mahal gitu Flatlander. Bagus sih. Mata aing hayangge gitu. Flatlander. Apa ya? Tajam. Tajam terus ada masih ada sok kayak biasa gitu teh. Apa? Solar flare. Iya. Flare apa naon gitu. Terpecah lah itu teh. Enggak. Aya garis matahari teh. Iya, nggak bentuk lah. Enggak gitu. Apa itu komen. Oh, lupa lagi. Lalu miskolot. Gitu. Jadi cuma tajam terus punya ciri khas sendiri. Kalau lensa manual. Apalagi Flatliner itunya jernih lah gitu, jernih. Nah, kalau bisa dibilang dengan kayak lensa Canon FD, terus Nikkor, terus Nikon segala macem, ya memang ada ciri khasnya sendiri. Tapi antara jelek dan gamanya nggak tahu selera. Gitu. Cuma yang jelas mereka pakai lensa manual. Nah, orang tanya kan, lensanya manual gitu kan, awet. Sesimpel itu anjing, awet. Daripada mungkin pakai lensa GM segala macam gitu. Mungkin kan L series gitu kan. Terus Nikkor enak S series. Sony GM gitu. Ya awet. Sesimpel itu. Jadi nggak ada maintenance lah gitu ya? Nggak ada, paling jamuran. Gosok alkohol. Paling jamuran terus dibongkar lagi cepet gitu. Iya tek, buka, bersih, beres, pasang deui, udah beres gitu. Tapi sekarang Bapak pakai manual atau pakai auto? Pakai lensa autofocus 50 mili STM. STM, Pak. Astaga. STM. Ya orang kan pernah pakai L series. Terus orang compare dengan STM. Tapi untuk foto family nggak mungkin 50 kan, Pak? Kalau buat foto family nggak mungkin 50 mili kan? Nih, 50 mili itu bisa untuk apa aja? Orang pre-wedding pakai 50. Wedding 50. Foto apapun 50. Kalau wedding foto, nggak tahu kalau zaman sekarang kan mungkin pakai 35 mili. PSI kan banyak anjing, sekarang tuh. Buat apa anjing? Kan buat beda bentuknya kan. Kalau PSI, wah kelihatan semua gitu kan. Pertanyaannya berapa kali pakai? Enggak selama ini pakai sih. Tapi momen-momen tertentu doang. Iya, kenapa nggak rental sih? Iya. Tapi kan kata Bapak invest kalau lensa. Ya invest juga masuk akal, coy. Ente beli sawah tapi tanahnya gambur, ngapain? Gitu. Beli sawah tanah jelek. Lain bisa tanah jelek. Beli sawah,
Kau pakai setahun sekali. Oh, jangan naon gitu. Buat apa? Ya, pinter dikit apa? Ya apa? Baiklah kayak fish eye segala macam gitu. Ya nggak salah sih kalau mau invest, tapi anu di community orang biasanya lensa-lensa gitu dijual lagi. Dari semua banyak lensa yang dia pakai lah ya. Padahal lensanya halus teh. Yang sana nu Canon ge nu gelang beureum L series gitu. Dipakai nama kan hiji? Ya teh. 50. Orang tanya deui kan, kenapa 50? Kan tadi Nura bilang, "Kamu mau moto apa, Ki? Kamu mau moto apa kamu?" Kalau jalan-jalan 50 mili bisa. Moto wedding 50 mili bisa. Moto naon deui? Potret bisa 50 mili. Tapi 85 lebih enak kan, Pak? Enggak. Sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. So, mau nek berdebat aja orang ya. Orang kan buka full frame. Orang buka crop. Iya. Ini 50 milina pasang di crop. Oh iya. Tapi man Apa? resolusinya kepotong, Pak. Resolusi tahu sih. Mau apa frame man? Jadi APS-C masuknya. Kalau dipotong di Kan yang penting ya. focal length-nya, coy. Oh iya. Ya mah ini podcast dia bayar. Oh iya. Ya saya ngerti, Pak. Gitu, ngerti kan? Jadi tidak harus semua full frame gitu. Iya. Gitu. Sok mana yang nanya-nanya nih? Bapak yang bertanya sama saya, bukan saya yang bertanya bapak-bapak. Anjingnya aku banyak juga tuh ya. Begini. Ya kalau orang boleh ngedukasi teman-teman gitunya. Sebenarnya kamera apapun bisa jadi foto bagus sebenarnya mah. Gitu. Cuma baik lagi kalau misalnya Anda punya skill, kenapa nggak dihargai lebih gitu loh? Iya, saya setuju itu. Gitu kan? Kenapa nggak dihargai lebih? Kalau Anda punya skill, punya pengalaman, gitu, kenapa nggak dihargai lebih? Kalau Anda membuka dengan harga murah, gerut celi si Ical, hese naik hargana susah. Mau naik 100.000 juga, bah. Apalagi sama Panda gak bakalan. Mending dari awal mahal dibandingkan kudu aya murah lah, Pak. Betul. Kalau kata saya. Nah. Jadi langsung jembrot harganya segitu. Gitu. Mau tidak mau ya udah sok. Kalau mau ya udah kerjain, kalau nggak mau ya udah tinggalin gitu. Tapi puasa Pak, untung apa? Ujung-ujungnya puasa gitu. Ya masalahnya kan gitu. Gimana caranya fotonya tetap jalan tapi harganya mahal. Iya. Baik lagi, itu fokusnya kan harus ngikutin banget zaman sekarang, tapi baik lagi sih zaman sekarang kayaknya ya vendor-vendor baru pun kayaknya takut untuk harga mahal, Cal. Nggak kayak zaman dulunya. Dulu kan mahal sih. Kalau sekarang tuh nggak berani orang tuh. Terus dulu mah Pak belum banyak kayak mua juga belum banyak, mua dekorasi belum banyak sama sekali. Sebenarnya banyak, Cal. Cuman belum incannya enggak. Semua tuh perkara medsos, Cal. Oh iya. Dulu tuh banyak sebenarnya, cuma medsosnya kurang gitu. Kalau sekarang dulu memang sistemnya mulut ke mulut, Pak. Nah, tapi efektif kan? Iya. Tapi lebih kenceng mulut ke mulut, dong. Soalnya testimoninya langsung kliennya langsung yang ngomong, misalnya adanya, udah deh pakai yang ini aja. Terus juga dulu pakai yang ini gitu kan. Iya. Kalau sekarang banyak pembanding nanya-nanya doang. Pernah di ghosting? Oh, sering Pak, di ghosting mulu. Pasti PL-nya mana? Udah kasih PL, menghilang. Itu banyak Pak. Tapi kalau dia berniat sama kita langsung, aku ketemuannya di studio atau di mana gitu. Langsung DP, udah jadi. Coba tips-tipsnya gimana tuh? Tipsnya adalah rumahnya Pak. Intinya sih jangan terlalu banyak mengharapkan sama vendor ya. Maksudnya kita jualan sendiri biar kita tuh mandiri lah ibaratnya Pak. Nggak tergantungan sama yang lain gitu. Kalau namanya vendor kan pasti banyaknya untung-untungnya pasti ada masalah influence, pasti kita di-cut. Gitu ya. Sekarang tuh mau 3 tahun ya saya tuh Pak gak kerja sama siapapun gitu.
Tapi kan misalnya ini baru-baru ngomong ya gitu. Tapi kan kita kan butuh ini portofolio bla 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 bla. Portofolio bisa juga Pak. Kita misalnya kita saudara nikah bisa ikut Pak kita. Portofolio bisa kan? Jadi portofolio. Gitu nggak harus buka wedding juga Pak. Yes ya. Ya udah nggak usah buka wedding deh. Capek. Jangan buka brand lah. Kalau kata aku mah. Mending kita ngikut aja. Iya. Ya. Karena moto dibayar beres. Beres pulang. Gak banyak beban lah ibaratnya. Soknya Pak, ini kudu ngedit. Ya sih, orangnya mimiti itu ya gitu sih. Ada orang mimiti motor itu kan Sugante orang milu kabatur gitu Sugante gitu. Ternyata aing kudu modal ongko, iya, kudu kan, itu ongko gitu, kudu maintenance ongko. Iya. Yang akhirnya muradul sih. Muradul. Kerasa Pak, maksudnya punya brand sendiri itu rasa capek belum kita marketingnya, apalagi kan kita nggak punya tim, saya nggak punya tim maksudnya gitu. Bener sendirian marketingnya, kita ngupload di Instagram, ngeditnya, belum ke sana kesininya. Jadi sebenarnya podcast ini tuh cuma keluh kesah fotografer aja sih. Memang nggak ada menyudutkan siapapun. Iya. Gitu. Ya musik apa segala macam yang melingkup dari wedding aja Pak. Iya. Pasti. Yang di ghosting banyak, mungkin yang MC juga mungkin gitu. Terus Harjatnas Cal. Oh kalau Harjatnas yang nggak moto juga bisa jadi moto. Tak aku masak mulung muntah Pak. Eta teh dek suka teu kajeun. Ya maksudnya udah penuh ya yang lain teh ya, yang penuh udah lain, yang lain udah penuh. Aduh aku mah yang itu nggak bisa, misalnya si WO-nya nggak bisa, udah penuh, nggak ada lagi tim lah ibaratnya, nggak ada lagi vendor gitu. Nah, udah cari lain yang lain aja sama yang lain misalnya. Nah, aku masuk dimahalkeun Pak, mumpung gitu. Dek suka teu kajeun. Nah, gimana gitu deh. Gitu Pak, Harjatnas mah. Orang di batas kurang 2. Ya, orangnya 2 Pak, nama kedua sih hiji ge mun 2 atau mun 3 sok kadang sok komplain. Itu orang 3 teu sih, orang teu. Pernah kejadian Pak, komplain. Hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Kenapa nggak langsung? Kan beda Pak, beda leungeun, beda rasa mana. Ya itulah orang oke, tips selanjutnya. Kurang kenalkan ya tim orang. Edukasi lah gitu. Kurang iya gitu kan. Secara keilmuan sama. Ya. Walaupun gear beda, tapi keilmuannya sama gitu lah. Segala macam lah gitu. Jadi either lu ngontek saya atau lu ngontek teman saya itu sama-sama bagus gitu. Jadi kalaupun misalnya saya ada paling ada ya partner saya nih ini gitu kan dari Bandung gitu kan, ya udah berangkat, udah oke gitu kan, nggak masalah karena udah percaya sih gitu. Yang penting dapat trustnya dulu gitu loh. masalah harga kita baikin lagi ke masing-masing. Cuma yang penting dapat trustnya dulu. Kalau udah dapat trust, biasanya apapun opsi kita biasanya ya udah oke, sip. Karena udah percaya gitu. 2024 apa 2024 orang pernah dapat klien 7 juta ya. 7 juta itu untuk ukuran kabupaten ya, Kabupaten Subang gitu. Lumayan lah 7 juta 2024 juga di kabupaten deh ya. Segitu gitu. Dan alhamdulillah saya ketemu lagi dengan pengantinnya. Gimana hasilnya? Tuh penasaran. Tuh penasaran aing ngalakuin dosa gitu gitu. Soalnya ada kepuasan lah. Orang dan partner orang bareng. Jadi sama, bukan nggak ada istilah second shooter sih, apa namanya? Gantian gitu. Bisa di split dengan skill yang sama gitu. Aing tuh penasaran cenah apa namanya bayar sakitu gitu. Nah, ada kepuasan lah ibaratnya. Itu yang nggak bakal didapat oleh vendor-vendor yang ya kalian ini gitu. Trustnya belum dapat gitu. Ya nggak tahu kalau misalnya yang lain gitu.
Karena sejauh pengalaman saya weddingan gitu, ya ujung-ujungnya trust sih, Cal. Itu kalaupun ada komplain paling waktu hungkul sih. Tapi waktu dia lain, ya misalnya selama filenya masih ada, Iya. ya udah tenang aja gitu. Yang bahaya tuh kalau nggak ada, Pak. Anjing pernah. Enggak lah, jangan Pak, jangan sampai nggak ada, itu bahaya, takut nikah lagi nanti. Nggak bisa dikawinkan deh, kumaha coba. Aing pernah deh. Leng kan kalau foto kan bisa lagi ke backup gitu ya, keangkat lagi filenya. Kalau video kan patah-patah Pak, kalau keangkat juga. Wah itu menyesal Pak, itu bahaya. Pernah kejadian event, bukan event ya, adalah produk gitu, patah-patah videonya, kehapus, ke format, diangkat lagi, dan akhirnya patah-patah sebelah-sebelah. Makanya beli kartu memori yang bagus. SanDisk ya, yang itu, yang siapa? Hah? SanDisk. Tapi SanDisknya banyak yang KW Pak. Pakai Lexar. Oh, lebih murahnya. Tapi kualitas bagus. Jarang komplainan. Oh. Orang. Tapi kalau kebacanya cepat nggak? Aman. Cepet. Pakai Lexar. Oh, ini sponsor juga ya. Oh, pakai Lexar. Videografer orang pakai Lexar. Terus partner orang, fotografer orang pakai Lexar Sarwa gitu kan. Jadi udah kita di endorse Lexar. Oke, closing ya. Ada kesan dan pesan nggak untuk siapa kek? Pesannya apa tuh Pak pesannya? Untuk untuk siapa? Untuk yang di sana. Jangan lupa makan. Jangan banyak pikiran lah Pak. Kan aku bentar lagi mau nikah nih. Banyak ujiannya Pak, banyak ujiannya. Itu sebelum nikah. Hah? Itu sebelum nikah. Sebelum nikah. Nyata kan itu karek sebelum nikah. Kamu nggak nikah Pak? Tak eta. Seru lah kan? Pokoknya mah. Pokoknya jangan apa ya? Bingung. Untuk siapa dulu lah? Untuk siapa ya? Untuk calon istri aku. Pokoknya jangan resah, jangan gelisah ya. Pokoknya diperjuangin sih, pokoknya sampai manapun gitu maksudnya. Pokoknya jangan risau lah, harus optimis, pasti kita hajat. Untuk para pelaku wedding. Untuk pelaku wedding, semangat terus ya untuk usaha weddingnya, jangan sampai menjual harga di bawah rata-rata lah ibaratnya gitu kan. Kita juga semakin sini semakin ekonomi semakin sulit Pak. Ya. Tahu jangan bingung. Semakin sulit ya, intinya jangan sampai jual harga murah. Sayang sekali gitu momen-momennya. Soalnya naiknya juga susah, kalau udah naik juga 100.000 juga kan susah. Iya. Gitu Pak. Terus harus apa ya, jualan sendirilah, jangan tergantung sama yang lain gitu. Itu Pak pesannya saya. Lebih enak sih. Lebih enak ya gitu. Lebih enak jual sendiri gitu. Jadi nggak ada potongan apapun gitu. Ibaratnya kalau punya masalah juga langsung ke kita. Karena potongannya parah. Potongannya sangat gede Pak. Kalau mau ke studio kemana Cal? Ke Rambut Pakuan aja Pak. Bener sih. Datang dia kan, ini mana aja? Di sini nih. Di sini. Di Lembur Pakuan. Studionya oke. Yang mau foto kayak foto ini Pak, foto adat Jawa, adat Sunda bisa di sini gitu, bisa sewa juga kebaya atau apapun gitu Pak. Saya juga sering pakai studionya di sini. Sering lah, bukan sekali dua kali, sering di sini. Jadi no komplain. Pengantin juga puas, nggak ada masalah gitu. Kalau mau sewa studio juga bisa di sini. Soalnya enak, AC, ruangannya lega. Letik. Hah? Letik? Enggak sih, sekian mah gede lah. Lega lah maksudnya. Lega segini mah cukup kok, nggak ada. Letik. Tapi nggak ada yang komplain sih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya, nggak tuh, ada alhamdulillah gangguan, kakak nggak ada makasih ya udah udah sewa studio di sini. ada ngomong daripada harus keluar kota. Ya jauh lah. Udah gitu-gitu kayaknya sih. Oh. Gitu ya udah tuh apa namanya mungkin ini sesi pertama. Kayaknya pertama aku juga pertama Pak gigian teh. Oh iya, Iya, pertama. pertama. Gitu mungkin nanti next ketemu lagi dengan siapa nggak tahu, nanti surprise. Untuk yang mau ngopi silahkan datang aja ke Lembar Pakuan. Kalau misalnya mau CFD di Lembar Pakuan di rumah Pak Dedi, Bisa. ini bisa lewat ke sini juga bisa, ada kopi juga. Di mana Sal? Hello Kopi? Hello Kopi Di Lembar Pakuan juga. juga. Pakuan juga. Enak. Tempatnya enak, rasanya enak. Nggak ngecewakin. Kalau mau selfie studio juga bisa. Bisa. Pokoknya semua bisa, perfotoan bisa lah. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa gitu. Cuman temanya aja ketinggalan jadul. Ya bisa disesuaikan lah. Sesuaikan lah itu. Ya udah. Udah.